Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Wa ba'du an ibni Abbasin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala tasafahu yadhabul hillu an qulubikum rawahul Baihaqi. Artosipun an ibni Abbasin utawi hadis menika bersumber saking Ibnu Abbas anan nabiya sak temene Nabi sallallahu alaihi wasallam kala sampun dawuh saka Nabi tasafahu pok padha salaman sira kabeh yadhab mergo salaman iku iso ngilangno al-hilu yaiku iso ngilangno rasa dendam lan iso ngilangno rasa benci angkulu bikum sangka ati sira kabeh. Rawawis ngriwayatnahu ing hadis Al-Baihaqi sapa Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjabatan tanganlah kamu semua, karena dengan berjabatan tangan itu bisa menghilangkan rasa dendam dan juga bisa menghilangkan rasa benci dari hati kamu semua. Hadis riwayat Baihaqi. Para jamaah hadirin kuliah subuh ingkang minulya, hadis ingkang kula waos kala wau kula paringi tema, kula paringi judul inggih menika bab hukum berjabatan tangan setelah sholat. Biasane sampean nek kapan mari sholat, kadang-kadang mari sholat sunat banjur sampean ku salaman renggone tonggoe, renggone kanan kirine, utawa mari sholat wajib ya ngono kadang-kadang salaman atau berjabatan tangan terhadap sesama kaum muslimin yang ada di kanan dan kirinya. Nah, tindakan perbuatan berjabatan tangan yang dilakukan setelah sholat, baik itu setelah sholat sunat maupun setelah sholat wajib, secara fikih itu hukumnya bagaimana? Apakah perbuatan itu sah atau tidak sah? Apakah perbuatan itu sunnah ataukah bid'ah? Ini adalah tema yang akan kami angkat, yang akan kami jelaskan dumateng panjenengan sedaya supados sampean menika di dalam beribadah didasari dengan ilmu, tidak hanya sekedar atut-atutan, tetapi mengerti persoalannya, mengerti dasar hukumnya, sehingga dalam melaksanakan ibadah semata-mata karena ilmu, bukan karena gerubiak-gerubiuk. Para hadirin, hadis ini saya temukan atau saya baca dalam sebuah buku yang berjudul Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Fatwa-fatwa tarjih tanya jawab agama jilid 5 pada halaman 47. Bagi yang mempunyai buku tersebut bisa dicek atau dibaca ulang dalam rangka untuk pendalaman pengetahuan tentang agama, khususnya di bidang fikih. Di dalam buku tersebut ada pertanyaan begini:
Apa ada dasar hukumnya berjabatan tangan setelah sholat sunat atau setelah sholat wajib? Menggo wong salaman marine sembayang iku lho, ngono ku ana dalile ta? Ana dasar hukume ta? Kok akeh wong padha nglakoni? Ini sebuah pertanyaan di dalam buku tersebut. Nah, saudara-saudara, sepertinya pertanyaan ini juga pernah diperdebatkan oleh mubalek-mubalek di Sangimbo. Di dalam masjid ini ada yang mengatakan oh boleh, ada pula yang mengatakan oh itu bid'ah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena bagian saya adalah bagian pada materi fikih, maka akan saya pandang perlu untuk mentelaah, untuk meneliti, untuk menghayati, dan untuk mengkaji masalah ini, biar kita semua ini punya pemahaman, punya pengalaman yang terkait dengan berjabatan tangan setelah sholat itu boleh apa tidak. Hadirin, sebab prakteknya setelah sholat sunat atau setelah sholat wajib, kadang-kadang kita itu ada yang salaman atau berjabatan tangan. Maka itu seperti apa? Bagaimana status hukumnya? Status hukumnya seperti apa dalam dunia fikih? Maka harus dijelaskan boleh dan tidaknya. Kalau memang boleh, seperti apa penjelasannya? Kalau memang tidak boleh, juga seperti apa penjelasannya? Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah menjawab pertanyaan tersebut di atas sebagai berikut. Berjabatan tangan atau salaman antara sesama muslim adalah perilaku yang dianjurkan oleh agama bagi umat muslim, yaitu laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas tersebut di atas. Nah, secara umum hadis itu punya pengertian sebagai berikut. Bersalaman atau berjabatan tangan adalah merupakan perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan sesama kaum muslimin. Laki-laki dianjurkan berjabatan tangan dengan laki-laki, dan wanita dianjurkan berjabatan tangan dengan wanita. Jika perbuatan itu dilakukan, maka dampaknya atau efeknya bisa menghilangkan rasa dendam dan juga bisa menghilangkan rasa benci, yang berarti dengan bersalaman atau dengan berjabatan tangan itu bisa menumbuhkan rasa kasih sayang dan bisa menumbuhkan rasa saling menyintai sesama orang Islam. Anjuran bersalaman atau anjuran berjabatan tangan dalam hadis ini tidak dibatasi oleh waktu dan tempat serta peristiwa tertentu. Oleh karena itu, kita dapat melakukannya ketika pagi, ketika siang, ketika sore, ketika malam, ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, ketika diam, ketika berjalan, ketika mukim, ketika musafir, ketika bertemu, ketika berpisah, ketika dalam majelis maupun ketika di luar majelis, atau saat kapan saja kita boleh bersalaman atau boleh berjabatan tangan, termasuk juga setelah sholat.
Sebab setelah sholat itu termasuk ruang lingkup hal yang umum. Berarti menurut arti umum hadis tersebut di atas membolehkan berjabatan tangan setelah sholat itu tidak ada masalah alias boleh saja. Akan tetapi dalam dunia fikih bahwa berjabatan tangan atau bersalaman setelah sholat itu termasuk ranah khilafiyah, yaitu perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat, ada dua macam pendapat dalam masalah ini. Menurut pendapat yang pertama mengatakan bahwa berjabatan tangan setelah sholat itu boleh alias sunnah berdasarkan hadis tersebut. Enggak masalah, silakan. Ini paham yang pertama. Tetapi menurut pendapat yang kedua mengatakan bahwa berjabatan tangan atau salaman setelah sholat itu tidak boleh alias bid'ah. Mengapa? Karena perilaku itu, tindakan itu, perbuatan itu tidak ada contoh dari baginda Nabi secara jelas, secara rutinitas. Gak ada contoh. Nabi gak ngono, gak tahu ngemei contoh sing koyo ngono. Mula kapan kok dilakoni ngono? Ngono iku termasuk barang baru atau dianggap bukan syariat. Karena itu kalau dilakukan masuk dalam kategori bid'ah. Inilah fikih, seperti itu dunianya mengalami macam-macam pemikiran, macam-macam faham, pendapat. Oleh karena itu perlu kita kaji untuk diambil yang terbaik, yang cocok, yang benar, yang mantap di dalam hati kita itu nanti yang mana. Ini perlunya belajar. Lanjut, bagi yang mengatakan boleh, alasannya adalah karena dalil tentang bersalaman itu bersifat umum, maka berlaku untuk umum pula. Kapan saja kita boleh bersalaman, tidak dibatasi waktu dan tempat. Oleh karena itu bersalaman atau berjabatan tangan setelah sholat termasuk anjuran agama. Maka perbuatan itu dipandang sunnah. Seperti itulah alasan pendapat yang pertama. Kemudian menurut pendapat yang kedua, bahwa berjabatan tangan setelah sholat itu tidak boleh alias bid'ah. Apa alasannya? Alasannya adalah karena berjabatan tangan setelah sholat itu tidak ada contoh dari baginda Nabi. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memberi contoh perihal berjabatan tangan secara rutinitas setelah sholat. Oleh karena Nabi Muhammad tidak memberi contoh berjabatan tangan setelah sholat, maka perbuatan itu dipandang bid'ah. Loh, ibadah itu kan kudu nyontoh Nabi. Nabi gak ngono lah pokok dicontoh ngono, maka dipandang bid'ah. Seperti itulah alasan pendapat yang kedua. Nah sekarang setelah Bapak Ibu sekalian, setelah sampai semua mengerti dan memahami kedua alasan tersebut di atas, maka silakan diambil mana yang diyakini kebenarannya. Apakah sampean itu yakin yang pertama ataukah yakin yang kedua? Dua-duanya sama-sama beralasan, dua-duanya sama-sama membawa dalil. Inilah yang dimaksud khilafiyah, perbedaan pendapat yang
masing-masing juga mempunyai alasan dan dalil sendiri-sendiri. Bagi saya secara pribadi, perbedaan pendapat tersebut saya ambil secara jalan kompromi. Karena dulu saat saya masih mondok, saat saya masih sekolah, diajarkan oleh kiai saya, diajarkan oleh guru saya, diajarkan oleh pondok saya, supaya selalu mengambil jalan kompromi di antara dua pendapat yang berbeda. Ini kan dua pendapat yang berbeda. Sing siji ngarani oleh, sing siji ngarani gak oleh. Iki jenenge khilafiyah. Njur kepiye cara mutusi? Maka cara mutusi bagi pribadi saya adalah dengan jalan kompromi. Dengan jalan kompromi bagaimana? Yang dimaksud jalan kompromi, yang dimaksud adalah jalan kompromi kita kembalikan tergantung kepada niat kita masing-masing. Dibalikna renggone niate dewe-dewe. Jika niat kita itu kita sandarkan kepada perbuatan Nabi, sehingga seolah-olah bersalaman adalah syariat yang harus dilakukan setelah sholat, maka itulah tindakan yang salah. Tapi jika niat kita tidak menyandarkan kepada perbuatan Nabi, insya Allah tidak ada masalah. Tegese senajan Nabi gak nyontoni, tapi dampake, efeke iso nimbulno rasa persaudaraan lan iso nimbulno rasa cintaan terhadap sesama muslim. Maka boleh-boleh saja asal orang yang kita ajak salaman itu tidak pada waktu sedang khusyuk berzikir. Nah, kesimpulannya salaman yo kene, gak salaman yo kene, tergantung niate dewe-dewe. Kanggone sing salaman aja sampai duweni pikiran mergo Nabi ya salaman, aku ya melu salaman. Aja sampe duweni pikiran ngono. Kanggone sing gak salaman aja sampe duweni pikiran mergo Nabi melarang salaman. Wong wujude Nabi yo gak melarang, malah merintah. Cuma perintah Nabi itu secara umum, tidak secara khusus setelah salaman. Nah, aku dewe kadang-kadang iku yo salaman, kadang-kadang yo gak salaman, tergantung situasi dan kondisinya. Inilah paparan saya saudara-saudara perihal berjabatan tangan setelah sholat. Semoga bisa kita pahami untuk diterapkan dalam ibadah kita sehari-hari. Sekian, terima kasih dan kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.